Halo Sobat Milenial, berjumpa lagi dengan saya Dianing Raras, jurnalis IDN Times dalam program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini jadi kesempatan yang sangat spesial bagi kami. Kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibu Ferry Farhati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu ngomong-ngomong nih, kita sekarang suasananya lagi asri banget di sini Bu. Alhamdulillah ya. Ini tempat kita kembali dari kesibukan di luar rumah ke rumah, jadi lebih nyaman, enak, insya Allah. Ngomong-ngomong sudah lama kah di sini Bu? Ya, kami di sini sejak 2013. Oh gitu. Jadi cukup lumayan, udah 10 tahun ya. Kita bersama-sama bertumbuh di sini bersama anak-anak dan Mas Anies. Ibu bicara soal pertemuan dan perpisahan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, betul. Tepat 16 Oktober kemarin, Bapak Anies menjalani hari terakhirnya masa kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya. Ibu bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah sebuah perjalanan 5 tahun yang kami sangat syukuri dan penuh keberkahan. Karena kalau melihat apa yang sudah dicapai sampai hari ini, kami semua merasa senang dan juga kita bertambah keluarga. Karena hubungan kami dengan organisasi yang saya pimpin itu sudah 5 tahun, itu sudah seperti keluarga. Di satu sisi juga kami berat meninggalkannya karena itu hubungan kami udah lewat dari sekedar hubungan kolegial atau hubungan organisasi. Jadi punya keluarga kedua. Udah ya, keluarga kedua ya, tapi memang saatnya memang untuk berakhir. Ya kita terima, tapi sangat kita syukuri apa yang sudah kita lewati ini penuh kenangan yang berharga, membuat saya menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu, karena kaya sekali pengalaman, mengingat berbagai macam isu yang ada di Jakarta itu kita hadapi bersama. Saya bertemu dengan sosok-sosok penggerak yang luar biasa, yang membuat saya ini berubah mindset, memberubah cara saya memandang ASN, memandang PKK, kader PKK, memandang perajin-perajin gitu yang selama ini belum pernah saya ketahui. 5 tahun kami bersama-sama bergerak dan 5 tahun kami berproses melewati tantangan. Alhamdulillah sampai di akhir kita puas dengan pencapaian yang setelah kita lakukan. Ibu sudah ada rencanakah untuk kedepannya akan melakukan apa setelah usai masa kepemimpinan Bapak Anies? Kita ingin sebetulnya istirahat dulu dah sebentar. Menikmati hal-hal yang belum pernah bisa kita kerjakan selama menjabat sebagai gubernur, selama Mas Anies menjabat. Banyak hal yang sederhana tapi kita rindukan. Jadi insya Allah kita ingin menikmati dulu di awal-awal ini untuk istirahat. Kumpul bareng lagi ya Bu sama keluarga. Kemarin kita Mas Anies dan saya ke sekolahan anak-anak, ada pertemuan orang tua, jalan kaki ke sekolah, kemudian dekat dari sini. Dekat. Nah. Jadi betul-betul menikmati pagi hari kita sarapan, tidak dibatasi waktu, bisa sambil ngobrol gitu. Ini yang sedang kami nikmati saat ini. Bapak Anies dulu sebelum menjadi gubernur itu sempat aktif dalam dunia pendidikan. Betul, ya. Bapak Anies juga yang menginisiasi program Indonesia Mengajar. Nah, Ibu dan Bapak apakah ada rencana lagi untuk kembali ke dunia pendidikan? Mungkin kalau Mas Anies bisa ditanyakan ke Mas Anies ya. Kalau saya sendiri, insya Allah saya akan selalu mendukung apapun keputusan Mas Anies ke depannya. Kami sudah berproses cukup lama dan mengikuti irama geraknya Mas Anies. Semua dia jalani dengan sepenuh hati dan rasanya apapun yang dia kerjakan itu ya diusahakan untuk berdampak untuk masyarakat luas. Dari mulai sebagai rektor,
kemudian Indonesia Mengajar, kemudian menjadi menteri, terakhir gubernur. Kalau melihat apa yang sudah dicapai sampai hari ini, kami merasa bangga bisa mendampingi, bisa menemani sampai pada titik saat ini. Insya Allah kami semua akan terus mendukung apa yang dikerjakan Mas Anies ke depan. Ini kan berarti sudah 5 tahun ya Bu, 5 tahun Ibu mendampingi Bapak sebagai gubernur. Kenyataan apa Bu yang Ibu lihat dari DKI Jakarta yang mungkin paling berkesan, tapi ada juga kah kenyataan lain yang terasa menyakitkan mungkin ya, bikin sesak gitu? Iya, sebetulnya ketika di ujung, ketika sampai pada titik akhir, menengok ke belakang, itu yang kita lihat sebetulnya pencapaian sih, lebih rasa syukur daripada hal-hal yang negatif. Tentunya ada hal-hal yang ada krisis, ada tantangan, itu semua kehidupan pasti ada. Tapi kalau lihat ke belakang, hilang itu semua. Yang ada yang penuh keberkahan, yang saya bilang ada pertemanan, ada persaudaraan, ada keluarga-keluarga baru yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita selama 5 tahun yang insya Allah akan terus dijaga. Kalau dari pengalaman saya, Mas Anies di kementerian, dia juga meninggalkan kita mendapatkan mendapatkan keluarga baru gitu, dan silaturahmi tetap dijaga. Sekarang di gubernur di provinsi juga begitu. Gimana hubungan kami dengan saya sampai punya hubungan yang dekat gitu dengan orang-orang di sana secara pribadi, bukan dalam hal ini. Apalagi ibu-ibu penggerak yang penuh semangat dan lain itu juga punya tempat di hati saya yang spesial. Jauh lebih banyak positifnya ya Bu? Jauh lebih banyak positifnya. Dan kalau boleh dibilang 5 tahun ini adalah 5 tahun yang membuat saya bertumbuh menjadi seperti saya saat ini. Bagaimana saya melihat Jakarta menjadi lebih berbeda. Dulu sebelum menjadi istri gubernur saya ibu rumah tangga. Dulu di kementerian sebagai penasihat Dharma Wanita yang ditangani ya di departemen saja gitu. Ketika menjadi ibu, ya yang saya lakukan hanya dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar, kemudian beraktivitas dengan ibu-ibu di sekitar rumah. Ketika mendapat tugas sebagai ketua tim penggerak PKK, saya betul-betul ditunjukkan sudut-sudut Jakarta yang belum pernah saya lihat. Bahwa di sudut-sudut Jakarta ada penggerak-penggerak yang mau ambil tanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar. Dari mulai urusan sampah, dari mulai mendirikan PAUD, kemudian yang berkebun, para pegiat lingkungan, semua itu ada di sudut-sudut Jakarta yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dan selama 5 tahun saya menjalin hubungan dengan mereka, saya merasa bahwa mereka itulah yang menopang Jakarta, yang membuat situasi Jakarta seperti sekarang ini. Ibu sebagai istri dari Gubernur DKI Jakarta, pada waktu itu pasti Ibu banyak sekali mendengar kritikan dari orang-orang sekitar, dari lingkungan sekitar. Banyak juga mungkin isu-isu yang kurang mengenakan untuk didengar. Ya, sosial media misalnya. Bagaimana dampaknya Bu ke Ibu dan keluarga? Sebetulnya kalau boleh dikatakan saya ini sudah berproses bersama Mas Anies, mendampingi Mas Anies 26 tahun. 26 tahun. Dari mulai ketika kami mahasiswa di Amerika sampai kembali ke Indonesia menjalani berbagai peran di sini, sepertinya kami saling belajar, saling mengenal dan tahu bagaimana Mas Anies sampai saat ini. Kalau boleh dibilang pohon itu semakin besar, akarnya semakin dalam. Betul. Ya insya Allah kami sudah kokoh gitu, dan kami tahu bagaimana Mas Anies. Berita-berita di luar itu betul-betul tidak menggambarkan apa yang kami tahu. Yang negatif ya, kami tahu Mas Anies sosoknya adalah sosok yang penuh integritas, humble, dan selalu ingin berdampak pada masyarakat luas. Kita punya 3 prinsip.
bahwa secara ekonomi kita cukup, secara kognitif kita terus berkembang, secara sosial kita harus berdampak, dan itu yang selama ini dijalani. Ketika ada berita-berita yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan yang apa kita tahu, Mas Anies sendiri sudah menjadi role model. Dia tenang, dia cool, tidak reaktif, dan alhamdulillah kami jadinya ikut tenang, ikut merasa bahwa yang ada di luar sana itu bukan voice. Jadi kita harus menghindari noise, kata Mas Anies. Itu kita anggap aja noise. Noise itu nggak enak, tapi memang yang kita dengarkan yang voice, yang senyatanya ada. Gitu. Lebih menyaring ya Bu? Lebih menyaring apa yang kita mau percayai gitu. Berarti peran keluarga, peran orang tua itu penting banget ya Bu buat anak-anak, apalagi terlebih anak-anak kan sekarang udah main media sosial. Iya. Banyak sekali mungkin yang mereka baca atau mereka lihat gitu ya, banyak yang negatif, banyak yang positif. Itu berarti kalau dari ibu sendiri juga gimana cara ngomongnya ke anak-anak? Ya. Alhamdulillah, ya itu yang tadi saya bilang, mereka sudah tahu bagaimana Mas Anies senyatanya gitu, yang mereka tahu. Jadi suara-suara di luar itu bukan menggambarkan apa ada keadaan Mas Anies sekarang gitu, dan mereka tahu. Ya tentunya ada perasaan nggak enak ya, ayahnya dibicarakan secara kasar atau negatif, tapi mereka tahu ayahnya tidak seperti itu, ya jadi tenang-tenang aja. Itu tadi ada role model. Mas Aniesnya nggak pernah datang ke rumah dengan membawa permasalahan, pulang bawa krisis gitu kan. Pulang ya benar-benar untuk keluarga. Ini saatnya untuk keluarga gitu. Jadi alhamdulillah Mas Anies tenang. Kami juga punya kedekatan. Jadi insya Allah lewat. Nah Ibu, boleh dikasih bocoran sedikit nggak kira-kira apakah ada rencana untuk berkarya lagi atau berkolaborasi dengan pihak lain di luar kegiatan politik? Insya Allah kami selama ini, tadi saya bilang, menjalankan organisasi sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda, sebagai ketua YKI, saya bertemu dengan sosok-sosok penggerak yang ada yang meneruskan budaya melalui kerajinan, ya perajin-perajin, ada yang mengambil tanggung jawab menyelesaikan permasalahan di sekitar, ada juga yang peduli terhadap pasien-pasien kanker yang sudah pada stadium akhir. Aksi hidup baik saya menyebutnya. Aksi hidup baik ini ada terus, dan insya Allah saya akan ikut terlibat dalam hal itu. Saya melakukan, selama menjadi istri gubernur, saya ada dongeng dengan anak-anak, saya ada pertemuan dengan orang tua untuk parenting, ada aktivitas lainnya yang mungkin bisa terus kita lakukan walaupun saya bukan istri gubernur lagi gitu. Insya Allah tetap. Dan dari sebelumnya juga saya sudah punya aktivitas di lingkungan di sini, mengadakan parenting program di atas di rumah, mengadakan pengajian dengan tetangga, ada posbindu, ada yasinan anak-anak. Jadi memang selama ini sudah aktif di lingkungan, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi. Itu rutin ya berarti Bu? Rutin. Posbindu sebulan sekali. Masih berjalan ya? Dari mulai kami pindah ke sini. Jadi udah ada aktivitas-aktivitas itu, dan sampai saat ini masih ada. Nah Bu, barusan saja di bulan ini juga Partai Nasdem mengumumkan bahwa Bapak Anies mewakili sebagai calon presiden. Dari Ibu sendiri bagaimana Bu responnya? Ya insya Allah kami mempercayakan keputusan itu pada Mas Anies. Apapun yang diputuskan Mas Anies, insya Allah kami sekeluarga akan mendukung, karena kami tahu Mas Anies ini orang baik. Apalagi sudah melewati 5 tahun sebagai gubernur, yang kita lewati bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang gampang dilewati, dan dibuktikan dengan prestasi dari Mas Anies selama ini, dampaknya terhadap masyarakat dari berbagai kalangan karena kebijakannya. Itu yang membuat saya insya Allah merasa yakin bahwa apapun nanti ke depannya,
Mas Anies akan tetap seperti beliau. Apakah itu capres, apakah itu apapun kegiatannya, dia akan terus ingin berdampak untuk masyarakat luas. Kalau seandainya Bu, nanti di pemilu 2024 Bapak Anies terpilih sebagai presiden, Ibu sudah menyiapkan suatu halkah atau mungkin ada hal-hal baru yang ingin Ibu pelajari untuk menyambut posisi tersebut? Kalau boleh sih jangan berandai-andai dulu deh. Kita lewati yang ada sekarang, yang ada di depan mata dulu. Kita ingin liburan dulu nih di awal, liburan untuk menikmati kekosongan ya. Artinya bukan kekosongan, istirahatlah dari aktivitas yang sudah rutin. Nanti tentunya saya akan terus mendukung apa yang dikerjakan Mas Anies ke depan bersama anak-anak. Tadi Ibu sempat bilang di awal kalau Ibu rumah tangga. Ya. Nah, Ibu itu apakah ada perubahan atau kesulitan terbesar yang Ibu rasakan ketika harus berubah peran nih dari ibu rumah tangga sampai sekarang jadi perannya banyak banget, kerja di sana sini, mondar-mandir sana sini. Ada kesulitan kah, Bu? Setiap yang baru kita lewatinya dengan rasa anxious ya, ada kekhawatiran, tapi semuanya insya Allah bisa dilewati. Saya bilang saya sudah berproses nih dari awal, dari mulai sebagai suami istri yang sama-sama belajar, sama-sama kuliah, kemudian pindah ke sini memulai rumah tangga bersama anak-anak, kemudian Mas Anies dapat peran di kementerian, itu semua berproses sampai kemudian menjadi istri gubernur. Semua dijalani dan saya bertemu dengan sosok-sosok yang menjadi guru saya gitu, yang menjadi, saya memandang mereka tuh sebagai orang yang membantu saya melewati ini semua. Kita harus menjadi sosok yang terus mau belajar, mau berubah, dan insya Allah apapun yang dihadapi kalau kitanya rileks dan mau menyerap dari lingkungan, insya Allah bisa lewat. Nah, yang orang lain mungkin dari luar melihat kalau Ibu nggak kalah sibuk nih dari Pak Anies. Jadi ketua tim penggerak PKK, ketua YKI juga, ketua Deskranasda. Bagaimana Bu caranya untuk bisa tetap konsisten membangun hubungan yang harmonis sebagai istri dan juga orang tua di rumah? Saat Mas Anies 5 tahun yang lalu itu anak-anak udah cukup besar. Jadi mungkin yang bungsu aja masih SD waktu itu. Yang lain sudah besar dan anak saya itu ada yang sudah kuliah, itu bisa saling menitipkan gitu. Dan saya di awal-awal punya pegangan bahwa saya harus selesai sore hari sehingga malam sudah bisa di rumah. Nah, berproses, alhamdulillah anak-anak bisa melewati itu. Akhirnya mulailah ada kegiatan-kegiatan yang lebih gitu. Dan saya menikmati aktivitas sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda, yang tadi saya bilang, saya bisa menyerap banyak hal dari mereka. Saya bisa menemukan sosok-sosok penggerak yang selama ini tidak pernah ada pembicaraan tentang itu. Yang kita tahu tentang Jakarta itu kan macet, kota yang keras, kota yang individualistik. Tapi nyatanya ketika saya bertemu dengan mereka, bukan itu yang ada. Karena itu kemudian saya menggagas Ibu-Ibu Kota Awards. Bagaimana ibu-ibu ini yang di search engine itu nggak ada namanya, harus dimunculkan ke permukaan. Karena ketika saya mendengar cerita mereka, saya melihat Jakarta lebih optimis, lebih humanis gitu, nggak seperti yang digambarkan selama ini. Dan saya ingin semua orang punya pandangan yang sama seperti saya. Cerita mereka diangkat, sosok-sosok penggerak ini kemudian diapresiasi, ceritanya semakin meluas, dan alhamdulillah sekarang ibu-ibu kota yang 62 sosok ini yang selama 4 tahun terakhir kita temukan, itu semakin melebarkan sayapnya untuk lebih berdampak kepada masyarakat lebih luas lagi. Karena nama mereka muncul, mereka jadi narasumber, mereka kemudian sesama sosok ini saling berkolaborasi, ada yang bersihin sungai, ada yang saling belajar, ada yang menjadi narasumber, sehingga dampak mereka lebih luas.
Dan saya sangat menikmati itu, sangat bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Dan mudah-mudahan aksi hidup baik yang mereka lakukan akan terus berkembang dengan adanya apresiasi terhadap mereka. Berarti yang menggerakkan hati Ibu untuk menggagas Ibu-Ibu Kota Awards itu dari sudut pandang ya Bu, berarti bagaimana cara melihat kota Jakarta itu sendiri? Iya betul. Saya ingin ketika saya bertemu dengan sosok ini, hati saya merasa hangat bahwa banyak orang baik loh di Jakarta, bahwa Jakarta tuh nggak semuanya keras, bahwa ada orang-orang yang mau ikut terlibat. Mereka menopang Jakarta sehingga Jakarta seperti keadaan sekarang. Bisa dibayangkan kalau mereka mengatakan saya lelah, saya tidak mau melakukan ini semua. Itu yang ngurusin sampah, yang ngurusin PAUD berhenti. Tentunya kekacauan yang dirasakan di seluruh kota. Dan saya selalu menganalogikan ibu-ibu ini yang mereka lakukan sebagai titik akupuntur. Ketika satu titik ditusuk jarum akupuntur, dampaknya dirasakan semua badan, obat gitu kan. Dan yang mereka lakukan itu titik akupunturnya di seluruh Jakarta. Ibu kan menggagas ibu-ibu kota ini sewaktu Bapak masih menjadi gubernur. Nah, ketika sekarang masa kepemimpinannya sudah usai, ibu-ibu kota ini apakah tetap Ibu berkecimpung di situ atau bagaimana, Bu? Ketika kami mengerjakan ibu-ibu kota ini, saya melibatkan organisasi yang saya pimpin. Saya juga melibatkan Ibu Wali Kota, saya melibatkan Ibu Sekda, Ibu istri dari asisten pemerintahan, yang mereka nggak berhenti tugasnya di Jakarta. Mudah-mudahan bisa terus bergulir, bisa terus dilakukan lagi dari tahun ke tahun Ibu-Ibu Kota Awards ini. Tapi dari sisi aksi hidup baik, dari sisi apa yang dikerjakan oleh para sosok ini, saya rasa akan terus bergulir, malah lebih kaya. Jadi selama 4 tahun sudah ada 62 sosok. Mereka punya koordinator lapangan, koordinator angkatan. Oke. Ada setiap tahunnya ada koordinatornya, dan mereka yang kemudian menjadi narahubung. Mereka sama-sama terus dampaknya menjadi lebih besar gitu, nggak sendiri-sendiri lagi, ngerjainnya bareng-bareng. Berarti ke-62 sosok itu saling berkolaborasi? Saling berkolaborasi. Yang di bidang lingkungan berkumpul, ada yang bikin ekoenzim, ada yang kemudian mengolah sampah, yang yuk kita bareng-bareng bersihin sungai katanya. Jadi mereka berkumpul, akhirnya menuangkan ekoenzim di sungai-sungai agar lebih bersih. Ada yang ikut terlibat, jadi ngajak-ngajak yang lain gitu, bekerja bersama-sama. Lebih ke efeknya domino ya Bu, Domino. menular. Dan kemarin di tahun yang keempat Ibu-Ibu Kota Awards, kami mengumpulkan kembali mereka bersama-sama 62 3 tahun berturut-turut, dan ketika bertemu luar biasa, ide yang muncul untuk melakukan aktivitas itu terus berkembang. Mereka berdiskusi kemudian merencanakan langkah-langkah berikutnya. Tahun ini juga kami memberikan kelas bekali namanya, belajar kembali. Mereka belajar bicara untuk bagaimana public speaking. Mereka belajar binar, bagaimana menampilkan diri di depan publik supaya lebih meyakinkan ketika berbicara dan lain-lain. Kemudian ada kelas bijak, bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana melihat situasi untuk kemudian merancang program dan lain-lain. Kemudian Mas Anies juga ikut jadi narasumber, bagaimana menjadi mentor supaya apa yang dikerjakan lebih luas dampaknya. Selama ini mereka mengerjakan sendiri-sendiri untuk lingkungan yang sempit, untuk lingkungan sekitar mereka gitu. Tapi dengan adanya Ibu-Ibu Kota Awards ini, mereka sekarang jadi narasumber televisi, dipanggil oleh televisi, diwawancarai radio, kemudian dipanggil komunitas, dipanggil ke wawancara majalah.
ini yang kemudian dampaknya jadi lebih luas. Yang saya ingin supaya cerita ini terangkat bisa terjadi gitu dengan adanya Ibu-Ibu Kota Awards ini. Mudah-mudahan dampaknya makin luas. Itu tadi Ibu sempat bilang Bekali ya? Itu Bekali baru berjalan di tahun keempat berarti Bu? Ya. Atau sebelum-sebelumnya sudah ada juga yang serupa dengan Yang itu? sebelum-sebelumnya kami melakukan seleksi, Oh. mencari sosok dengan mereka dinominasikan oleh masyarakat, bukan self-nominated. Jadi ada masyarakat yang merasa manfaat dari kehadiran ibu-ibu ini bercerita kepada kami bahwa ada ibu ini. Nah kemudian Ibu Wali Kota, Ibu Bupati membantu saya untuk memastikan betul ada sosok itu di lingkungan itu dan melakukan hal yang apa yang dilaporkan. Kemudian dari situ kami gali ceritanya. Digali ceritanya, kemudian diputuskan mana ceritanya yang menarik dan bisa berdampak gitu. Dari setiap tahun ada 140 lebih cerita. Banyak sekali Bu. Banyak. Banyak orang yang melaporkan ini, ibu ini membantu saya ini, ibu ini membantu di lingkungan melakukan ini. Dan dari itu kita seleksi 20. Karena kita nggak mungkin mengangkat semua cerita gitu, supaya menarik dan bisa dipahami oleh masyarakat dan menginspirasi gitu. Dan kemudian ada pertanyaan dari selama 3 tahun ini, what next gitu, sesudah dapat awards. Terus ibu-ibu ini sudah dapat awards apa gitu. Dan selain mereka juga tetap melakukan hasil hidup baiknya, kami bekali mereka dengan skill yang mungkin sebetulnya mereka sudah punya. Cuman dengan adanya bekal ini lebih menguatkan lagi. Kemudian ada networking juga di situ kan, jadinya antara sosok ini networking dan melakukan aksi yang lebih besar bersama-sama. Dan itu menjawab pertanyaan what next. Jadi kita tunjukkan bahwa kita juga punya wadah untuk mereka berkolaborasi. Ada bulan kolaborasi bulan September kemarin. Dan kemarin terakhir Oktober malam apresiasi untuk mereka 62 sosok ini. Nah Bu, tadi kan sempat bilang diseleksi dulu ya Bu. Sebenarnya apakah ada tolak ukur untuk menilai aksi hidup baik itu sendiri? Sebetulnya sulit untuk memastikan mana yang paling baik. Sulit bahwa semuanya punya dampak. Tapi kan kita harus mengangkat cerita yang punya efek tular yang lebih kuat. Dan itulah yang kemudian kita pilih dari sekian banyak cerita. Ibu Wali Kota bersama tim penggerak PKK melihat ke lapangan yang dampaknya terasa lebih luas gitu dibandingkan yang lain. Dan setiap bidang saya pilih 5 sosok. Ada 4 bidang. Jadi ada 20 setiap tahun. Ada nggak Bu pengalaman paling menarik yang mungkin paling membekas nih dari Bu, cerita paling menarik dari 62 itu? Masya Allah mereka semua luar biasa ceritanya. Ada satu ibu Eis kalau nggak salah. Ibu Eis itu alasan dia melakukan aksi hidup baiknya awalnya karena ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anaknya. Karena dia tinggal di daerah yang daerah kelam lah gitu untuk narkoba apa gitu. Dia khawatir anaknya terpengaruh. Jadi yang dia kerjakan melakukan penghijauan di kampungnya. Mulai dari rumahnya, bercocok tanam di lahan sempit, kemudian membersihkan lingkungan, akhirnya lama-lama tetangga ikut. Itu tadinya potnya suka banget naruh narkoba, orang naruh narkoba gitu. Terus dibersihkan lingkungannya. Tangga akhirnya ikut, sekarang nggak ada aktivitas lagi. Jadi dari dorongan awalnya untuk anak, tapi dampaknya dirasakan orang luas gitu. Ada lagi Ibu Ros yang Ibu Ros Susu udah sepuh dia aktif sebagai penggerak perempuan sejak muda. Aktivitasnya adalah membiayai anak-anak yatim untuk sekolah sampai sekarang. Jadi kebutuhan keseharian anaknya itu diberi oleh dia. Saya tanya sama Ibu Ros ini, Ibu Ros pernah nggak, anaknya ratusan, sekali 1 bulan tuh ratusan yang mau dikasih. Bu Ros pernah nggak dalam satu waktu uangnya nggak terkumpul nih untuk anak-anak ini? Wah sering katanya. Terus ibu kalau kayak gitu ngapain? Ya
buat Allah sih uang kecil mudah. Saya tinggal minta sama Allah, katanya. Sebegitu pasrahnya bahwa dia percayakan kepada Allah, nanti ada aja rezekinya. Betapa itu menghentakkan diri saya bahwa tidak semua harus kita kontrol loh. Ada yang lebih besar yang bisa membantu apa yang kita kerjakan. Kalau diceritain satu-satu, banyak sekali ceritanya. Ada ibu yang ngajarin anak-anak disabilitas untuk membuat karya yang bisa mereka mandiri. Ada ibu yang memiliki anak special need, kesulitan mencari sekolah untuk anaknya. Akhirnya dia buat sekolah untuk anaknya sendiri, dia belajar, dia mencari tahu, kemudian membuat sekolah untuk anaknya, mengajak tetangga untuk sekolah di tempat dia, supaya anaknya punya aktivitas bersama yang inklusif. Akhirnya dia dicari sama anak-anak, sama orang tua yang punya anak disabilitas. Dan mereka bergerak bersama. Sekarang dia sudah membina beberapa sekolah-sekolah inklusi. Dari awalnya dari menciptakan lingkungan untuk anaknya. Jadi sebuah pengalaman yang luar biasa bisa menggali cerita ibu-ibu ini yang enggak kemudian cuma berisik di media sosial, tidak kemudian hanya menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu, tapi dia ambil tanggung jawab, dia kerjakan, dia berdampak. Dan ini yang saya ingin angkat cerita-ceritanya, kita apresiasi mereka, dan gestur saya yang sederhana itu membuat mereka percaya diri, membuat mereka merasa diapresiasi. Jadi momen refleksi juga ya berarti. Betul. Bu. Ternyata masih banyak orang yang baik sekali, apalah dengan kita gitu iya. ya. Harus saya kan tim seleksinya adalah profesional. Ada kepala dinas saya ajak yang terkait dengan bidang, ya, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kepala dinas pertamanan lingkungan, kepala dinas kesehatan. Itu diajak, selain juga profesional dari luar. Dengan mereka hubungan saya belum dekat, belum tahu satu persatu mereka gitu. Ketika kita sama-sama menyimak cerita ibu-ibu ini, kita itu seperti disatukan perasaannya, seperti satu ruangan itu merasa bahwa kita ini sama-sama bisa mendengarkan kisah-kisah yang luar biasa, seperti hangat gitu hatinya, seperti saudara. Akhirnya kenal dekat dengan mereka, kenal dekat karena mendengarkan kisah-kisah mereka gitu. Dan ini kalau saya membayangkan ketika cerita ini diangkat, masyarakat Jakarta membaca, masyarakat Jakarta mendengarkan, ada yang seperti yang kami rasakan. Jadi mereka lebih guyup, lebih merasa positif melihat Jakarta, dan mau melakukan aksi hidup baik seperti mereka. Kalau dari Ibu sendiri, berhubung sekarang mungkin tidak langsung bersinggungan dengan ibu-ibu kota ya Bu. Tapi kalau dari Ibu, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk bisa mencerminkan aksi hidup baik itu sendiri? Saat ini, ya paling saya beraktivitas awalnya waktu itu ngelihat paut-paut di sekitar rumah. Saya pikir ibu-ibunya kan biasanya nungguin sambil ngerumpi. Saya ajak ke sini, yuk kita sama-sama ngobrol soal parenting. Akhirnya kumpul, mereka mau dengerin parenting education dan lain-lain. Akhirnya aktivitas itu semakin terorganisir, semakin banyak yang bantu. Akhirnya jadi saya buat yayasan, komunitas rumah pencerah. Komunitas rumah pencerah yang melakukan parenting education untuk ibu orang tua, untuk guru-guru PAUD, agar mereka punya parenting skill untuk menjaga anak-anak ini, mendidik anak-anak ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi kemudian ada posbindu, orang-orang sepuh yang ada di sekitar sini bisa melakukan cek kesehatan setiap bulan dan dibantu oleh puskesmas. Kalau ada apa-apa bisa dirujuk ke puskesmas. Kemudian ada pengajian ibu-ibu. Jadi aksi hidup baik itu saya bilang untuk kita berdampak, kita nggak harus muluk-muluk kok. Kita lakukan apa yang ada di sekitar kita yang sederhana sekalipun,
bisa berdampak. Seperti Bu Eis, bersih-bersih lingkungannya punya dampak. Dan saya berharap, saya juga lihat dari melalui Ibu-Ibu Kota Awards ini, kita kan rekrut volunteer anak-anak muda supaya mereka juga terekspos dengan cerita-cerita ini. Ternyata banyak anak-anak muda yang mau ikut terlibat. Kalau daftarin volunteer ada 400 yang daftar. Dan kita pilih 60 orang aja karena memang kebutuhannya segitu. Tapi ada sesuatu yang membuat kita yakin orang baik tuh banyak loh di Jakarta, asal ada wadahnya. Betul. Gitu, asal ada yang mau menggerakkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan gerakan aksi hidup baik ini bisa terus bergulir. Dan memang selama ini sudah ada, hanya ceritanya akan terangkat, ceritanya akan menginspirasi lebih banyak lagi untuk melakukan hal yang sama. Mungkin terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk generasi muda sekarang yang jadi tonggak kemajuan Indonesia, dan apa yang bisa generasi muda lakukan untuk meneruskan aksi hidup baik? Saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik yang mau want to do extra miles gitu ya, lebih dari apa yang diharapkan untuk berdampak. Dan sosial media pun bisa kok dijadikan alat untuk bisa berdampak. Hanya dengan menyebarkan cerita positif, hanya dengan melakukan hal positif di media, sosial media yang positif itu yang kemudian bisa menggaungkan kebaikan. Hanya dengan menyuarakan kebaikan, insya Allah kita punya dampak. Jadi manfaatkanlah sosial media, manfaatkan usia muda itu untuk hal-hal yang positif yang bisa kita banggakan, bukan hal-hal yang kemudian di masa depan kita malu menceritakan. Dan mudah-mudahan insya Allah di Jakarta ini banyak anak baik, banyak orang baik, banyak remaja baik gitu yang mau membuat suasana di sini menjadi lebih positif. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk sharingnya. Terima kasih, sama-sama. Ya Sobat Milenial, demikian wawancara kami IDN Times dengan Ibu Ferry Farhati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ibu terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi.